itu kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan fitrah, dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan kebahagiaan, dalam keadaan memberikan anugerah, memberikan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, titipan amanah. Itu luar biasa. Terus dalilnya kata Rasulullah dalam hadisnya itu fa'abawahu yumajjisanihi yunassiranihi aw yuhawwidanihi. Maka konsepnya kalau adalah anak tadi itu dalam fitrah, selanjutnya terserah orang tuanya, kata Nabi SAW. Tergantung orang tuanya nih, kata Nabi. Yunassiranihi, menasranikannya, yumajjisanihi, memajusikannya, au yuhawwidanihi, atau menjadikan dia seorang Yahudi, atau dia menjadikannya anak itu dari anak yang soleh, itu adalah anak yang mukmin. Kata Rasulullah SAW, in qata'a amaluhu illa min salasin. Jadi akan terputus amalan seseorang hamba itu kecuali tiga amalan. Pertama, sedekatun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun sholihun yad'u lahu. Bayangin ibu-ibu semua, bunda semua yang ada di rumah ya. Nanti di akhirat nanti, ketika kita mungkin sebelum kiamat dan kita telah meninggal, Allah takdirkan, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, fa idza ja'atil ajal la yastaqdimuna wa la yastakhirun. Jadi kalau seandainya ajal telah datang, tidak bisa memajukan, tidak bisa memundurkan, dan kita mungkin ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala tidak lama hidupnya, tapi akan lama terus dan akan terus mengalir pahala kita itu dengan tiga perkara ini, sedekah kita. Pertanyaan kita, bunda semuanya, seberapa banyak sedekah kita yang bisa menanggung nanti pahala kita, yang bisa mungkin menjadi pemberatan amal kita? Seberapa banyak harta yang kita sudah sedekahkan sampai detik? Bisa gak kira-kira menunjang dosa-dosa kita atau menghapuskan dosa-dosa kita? Yang kedua, kata Rasulullah SAW, al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kira-kira ayah bunda semuanya, seberapa banyak ilmu yang telah kita berikan kepada manusia? Seberapa manfaat hidup kita di dalam dunia saat ini? Sudah berapa ribu, mungkin sudah berapa banyak orang yang mengambil keuntungan dari ilmu kita? Subhanallah. Nah, mungkin harapan terakhir kita itu ada pada waladun soleh yad'u lahu. Apa ya? Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kita. Masya Allah. Masya Allah. Dikisahkan dalam surat Ali Imran, keluarganya Imran, istrinya Imran. Ya, mungkin kita baca Al-Quran bu ya, kita dapatkan salah satu nama surat, itu nama suratnya siapa? Surat Ali Imran ya, Ali Imran. Itu yang menceritakan tentang keluarganya Imran, tentang keutamaannya keluarga Imran. Siapa Imran ini? Imran ini salah satu dari Bani Israel ya. Dan dia itu kalau kita melihat nasabnya itu sampai pada Nabi Daud alaihissalam, Sulaiman Nabi Daud alaihissalam. Nah, keutamaan Imran ini Allah gambarkan, bahkan Allah abadikan dalam Al-Quran dan menjadi sebuah mukjizat. Itu nama surat yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Siapakah Imran itu? Dan dia mempunyai seorang istri yang luar biasa, bunda semuanya. Yang istrinya ini sudah lama sekali tidak mempunyai anak. Rindu dia. Ya, biasanya kalau kita mempunyai generasi ya enggak, yang mempunyai anak ya enggak. Sama seperti istrinya Imran ini. Dia sampai berdoa, dan itu di Palestina ya, benda semuanya di dekat Masjidil Aqsa. Sampai kita buka mungkin surat Ali Imran ya, itu dia bernazar, ya Allah, kata dia bilang, qalat inni nadartu, di surat Ali Imran ayat kalau nggak salah juz ketiga ya, juz ketiga.
Istrinya bernazar, ya Allah berikanlah aku bernazar ya Allah, kalau engkau berikan aku anak laki-laki, maka aku jadikan anak laki-laki itu sebagai abdi kamu. Itu sebagai penyuruh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bernazar istrinya itu untuk mempunyai keturunan, yaitu mempunyai anak laki-laki. Masya Allah tuh benar. Nah ini benar ya, itu bisa dilihat juz 3 ya, bisa mungkin dilihat Al-Qur'an sekarang juz 3 ayat 35. Ya, ayat 35. In qalat imratu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Maka berkatalah istrinya Imran, rabbi inni nadartu laka, ya Allah aku bernazar kepadamu agar engkau ma fi batni muharraran fataqabbal minni, kalau seandainya engkau lahirkan dalam rahimku ini, dalam perutku ini seorang anak laki-laki, maka aku akan berikan untukmu sebagai abdimu. Masya Allah. Fataqabbal minni, maka kabulkanlah ya Allah doaku ini. Innaka antas samiul alim, sungguhnya engkau maha mendengar. Maka luar biasa bunda semuanya berdoa di depan Masjidil Aqsa pada saat itu ya. Falamma wada'anha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Maka ketika sudah dia berdoa itu, Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya, maka dia pun mengandung. Jadi mungkin kalau bunda saat ini atau keluarganya saat ini belum belum Allah berikan amanah itu untuk mempunyai anak, atau sulit sekali hamil pada saat ini, jangan berkecil hati ya bunda semuanya. Jangan bersedih, jangan galau ya bahasa anak-anak sekarang. Karena kenapa? Terus aja berdoa. Sedangkan ini istrinya Imran ini itu udah berumur, baru mempunyai anak, sama seperti istrinya Nabi Ibrahim yang dikisahkan juga, itu lama sekali mempunyai anak. Maka Allah kabulkan kalau kita itu tidak berputus asa, minta terus sama Allah Subhanahu wa taala, ketuk terus tuh pintu Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mempunyai keturunan. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ternyata apa yang terjadi bunda sekalian? Pertama, istrinya tadi berdoa, istrinya Imran tadi untuk mempunyai anak laki-laki. Ya Allah, pingin banget. Karena kenapa? Dia ingin jadikan anak tadi abdinya Allah, tuh pemimpin umat. Ternyata Allah nggak kabulkan itu. Di sini kita lihat ayat 36-nya. Ternyata Allah kabulkan apa? Wada'tuha unsa, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya minta anak laki-laki, ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan anak perempuan. Wah, ini menarik nih bunda, Masya Allah. Ini kalau membaca kisah ini, kita mungkin akan bersyukur nih. Nah, karena kenapa? Terkadang sesuatu yang kita inginkan itu tidak Allah berikan. Karena kenapa? Allah tahu yang mana yang baik untuk kita. Masya Allah kan bunda? Ya. Wah, sedih. Apakah sedih istrinya Imran? Sedih banget. Sedih banget bunda semuanya. Masya Allah, sedih banget. Ternyata yang tadinya dia meminta anak laki-laki, ternyata dikasih anak perempuan. Sebegitu semuanya para orang tua pasti bersedih itu. Bersedih sekali. Maka lahirlah dari istrinya Imran tadi siapa bunda semuanya? Lahir dari istrinya Imran tadi, lahir dari istri yang soleha, istri yang taat pada suami. Itu anak juga yang soleh, yang soleha. Itu lahirlah dari rahimnya istri Imran tadi, itu yang bernama Maryam binti Imran. Yang pernah sering kita dengar, Maryam binti Imran. Ini lihat nih, wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakar, dan bukanlah anak laki-laki, lakin kal unsa, kan? Wa inni sammaituha Maryam. Bayangin teman-teman ya, bunda semuanya. Dan kami namai dia itu Maryam. Masya Allah bunda, ternyata lama sekali tidak mempunyai anak. Ketika meminta anak itu anak laki-laki, ternyata yang dikasih anak perempuan. Apakah bersedih tidak bersedih? Ternyata tetap semangat bundanya, Bunda Maryam tadi mengasuh Maryam, ya, bahkan dipilihkan guru terbaik buat mendidik Maryam. Ini pelajaran penting untuk kita semua juga, ayah bunda semuanya, untuk memilihkan guru, untuk memilihkan tempat terbaik pembelajaran, agar anak kita ke depannya, masa depannya itu terjamin baiknya secara budi dan akhlak. Karena kenapa? Saat ini kita banyak sekali mendapatkan guru ya
Seleksi banget itu. Kalau seandainya kita melihat sirah nabawiyah ya, apa yang telah diajarkan oleh para nabi semuanya, bukan hanya Nabi Muhammad, semua para nabi itu memilihkan guru terbaik untuk anaknya. Bahkan ini kita lihat di kisahnya Imran saja dan istrinya memilihkan guru terbaik untuk anaknya. Siapa itu? Zakaria. Siapa itu Zakaria? Nabi. Bayangin teman. Memilihkan anak, guru anaknya itu Nabi. Ini itu Nabi Zakaria yang dipilih khusus oleh umminya, oleh ibunya Maryam. Itu adalah Nabi Zakaria. Yang mengajarkan Nabi Zakaria, yang mengajarkan Maryam itu adalah Nabi Zakaria. Semuanya yang mengajarkan. Masya Allah. Betapa mulianya bunda ya. Ibu soleha, bapak soleha, anak soleha, yang gurunya pun soleh, pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah Nabi Zakaria. Nih kita lihat masih fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Maka yang ngajarnya Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Ternyata apa yang terjadi bunda semuanya? Nabi Zakaria ini merasa heran, luar biasa, merasa takjub sekali pada Maryam ini. Anaknya soleha, anaknya terjaga, gak suka membentak, budi pekertinya baik. Seperti apa itu? Dididik bagaimana seperti itu kita akan bahas. Dan lebih mengherankannya lagi kata Zakaria, setiap aku menemui Maryam, kullama dakhala 'alaiha Zakaria, setiap aku menemui Maryam di dalam kamarnya, aku mendapatkan banyak sekali makanan di dalamnya. Wajada indaha rizqa. Nabi Zakaria mendapatkan banyak sekali makanan yang rezeki di dalam itu. Maka dia bertanya heran tentang kepada Maryam. Qala ya Maryamu anna laki hadza? Ya Maryam, dari manakah engkau dapatkan makanan yang begitu banyak? Maryam pun menjawab, qalat huwa min indillah. Langsung Allah berikan langsung makanan. Itu luar biasa benar. Jadi kalau kita mendidik generasi dengan baik, ya, generasi soleh, generasi Qur'ani, yang langsung kita inginkan Allah Subhanahu Wa Taala langsung mengajarkannya, maka Allah akan mudahkan jalannya. Bahkan Allah akan mencukupkan kehidupan anak kita tadi. Sepertinya Maryam ini. Masya Allah. Nah, apa yang terjadi, hikmah terbesarnya ya bunda semuanya, setelah kita berdoa tadi untuk meminta keturunan yang baik, ya, ternyata Allah berikan tidak sesuai keinginan kita. Apa yang terjadi bunda semuanya? Lahirlah dari Maryam itu Isa bin Maryam, seorang nabi. Insyaallah tuh. Mungkin saat ini kita merasa, wah anak-anak kita nih kok gini gitu ya. Udah berkeluarga masih ada kayak gitu. Jangan bersedih teman. Tugas kita mendidik bukan menghakimi anak kita. Tugas kita bukan mengkasihani anak kita, tapi tugas kita bagaimana kita bisa memberikan qudwah hasanah dan membawa anak-anak kita tadi itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka di sini kita perlu belajar dari keluarga Imran yang melahirkan generasi. Bahkan Allah gambarkan surat At-Tahrim ya. Di dalam surat Tahrim, sesungguhnya Maryam itu dari minal qanitin, dari orang-orang yang sangat soleh sekali. Nanti kita akan bahas surat Tahrim. Sebelum itu kita bahas dulu surat Luqman. Buka lagi Al-Qur'annya bunda semuanya. Itu surat Luqman di juz 21. Tadi juz 3, kita sekarang meloncat ke juz 21. Ayat 13 ya, sampai ayat 18. Itu ada beberapa nasihat Luqman kepada anaknya yang kita harus pahami. Mungkin kita harus berikan nasihat kepada anak-anak kita dalam membentuk karakter anak kita. Pertama kali bunda semuanya yang harus kita pahami, kita mempunyai anak, kita mempunyai generasi itu, yang kita inginkan dari generasi kita itu pertama untuk menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada Allah, berbakti kepada orang tuanya. Gak usah tambah-tambahin apa-apa. Kalau tambahin apa misalnya jadi ini jadi itu hanya bonus. Pertama kali tujuan kita terbesar kita adalah menjadikan dia hamba yang berbakti pada Allah, hamba yang senantiasa menjalankan perintah Allah. Karena tujuan dibentuknya manusia atau dibuatnya manusia, tujuan diciptakannya manusia itu adalah untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bukan untuk menjadi apa-apa. Aku ciptakan kata Allah Subhanahu wa taala manusia dan jin itu untuk bertakwa, untuk beribadah, untuk menyembahku, bukan untuk menjadi apa-apa.
Adapun dia mungkin jadi ini, jadi itu bonus untuk di dunianya. Tapi khususnya pertama kali kita harus ingatkan kepada anak-anak kita, nah, kamu di dunia ini jangan berpikir macam-macam. Kamu harus menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat mengerjakan semua perintah. Seperti nasihatnya Luqman, kita baca surat Luqman ayat 13, "Idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah." Dia menasihati anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah." Hai anakku, janganlah kau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wahai anakku, wahai anandaku, mungkin kita panggillah sesuatu yang kita panggil anak itu dengan panggilan mesra kita. Ya, kalau ada yang memanggil anaknya dengan kata-kata sayang, sayang, mama gini, sini. Kalau ada panggil anak pertamanya mungkin abang, panggil anak pertamanya itu mungkin dengan pokoknya panggilan sebagus-bagusnya. Ini pun Luqman mengajarkan kita. Ini Allah abadikan nih kata-kata Luqman ini dalam Al-Quran tanpa mengubah sedikit pun kata-kata Luqman dalam Al-Quran. Allah abadikan. Dipanggilnya bunayya. Kalau dalam bahasa Arab tuh Bu ya, bunda semuanya itu beberapa versi. Karena bahasa Arabnya tuh ibni, ada ibni, ya beni, wahai anakku. Tapi yang paling romantis, yang paling bagus bahasanya dalam bahasa Arab itu memanggil anak dengan ya bunay, ditambahkan huruf ya di ujungnya. Ya bunayya, dan diganti sighahnya. Ya bunayya. Kalau ya abi, wahai bapakku, ya kan. Ya abi. Ada ya abuya. Tapi paling mesra ya abati, ditambah juga. Nah, ini ya bunayya, paling mesra, paling indah. Jadi Luqman mengajarkan, kalau kita ingin dicintai anak kita, panggillah anak kita itu dengan panggilan yang mesra. Panggillah anak kita itu dengan panggilan yang mungkin sangat-sangat mereka ingin dengarkan. Kadang kan kita mau main-main, nauzubillah ya. Kita panggil anak kita dengan sebutan-sebutan yang tidak bagus, bahkan artinya itu buruk sekali. Itu jangan sampai seperti itu ya Bunda. Manggil anak kita dengan panggilan bejo, ya. Jo. Kayak kita manggil siapa gitu. Tapi panggillah anak dengan panggilan mesra, sehingga itu akan, wahai anakku, wahai buah hatiku yang paling aku cintai gitu ya. La tusyrik billah. Ini Bunda semuanya, hal pertama kali yang dinasehatin Luqman kepada anaknya itu apa? La tusyrik billah. Jangan sekali-sekali engkau mensekutukan Allah. Pertanyaannya ya Bunda semuanya, pertanyaan kita semuanya, apakah pernah atau bahkan apakah setiap hari kita mengajarkan tentang tauhid kepada anak kita setiap hari? Mungkin ayah bundanya butuh juga belajar apa itu tauhid. Maka ini persiapkan. Menonton saat ini yang masih single, ya, kuatkan dulu pembelajaran kita tentang agama, baru kita berkeluarga. Jangan sampai kita nggak ada ilmu sama sekali baru keluarga. Ini bayangin nih, pertama kali nasihat yang dinasihatkan kepada anaknya itu, jangan sampai engkau menyekutukan Allah wahai anakku. Jangan sampai engkau menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu menyekutukan Allah, menduakan Allah, itu kegelapan yang luar biasa nanti di akhirat kelak, yang tidak akan bisa menolongmu nanti untuk keluar dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menggambarkan segala dosa itu akan terhapus kecuali syirik. Maka dia ingatkan Bunda semuanya. Ini pelajaran penting untuk kita semuanya. Nasihatkan kepada anak kita semuanya bahwa Allah itu satu. Kita ajarkan kepada anak kita, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ayo nak, ikutin nak. Qul huwallahu ahad. Ikutin nak, sampai hafal. Qul huwallahu. Apa itu artinya ayah? Apa itu artinya Bunda? Kita ajarkan, kita baca artinya. Katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad, Allah itu satu. Kita berikan, oh Allah itu satu ya. Oh pada saat ini karena bulan puasa ini paling enak nih Bunda. Apalagi Mas Allah berikan keadaan kita dengan pandemi. Ajarkan anak-anak kita, nanti kita belajar tuh bagaimana menasehati anak. Waktu yang kapan tepat menasehati anak kita, nanti di ujung-ujung kita belajar.
La tusyrik billah pertama kali. Ajarkan anak kita la tusyrik billah. Huwallahu ahad. Allah itu satu, nak. Man huwallah. Siapa Allah itu, ayah? Siapa Allah itu, bunda? Masya Allah. Allah yang kita baca, nak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Itu kalau kita paham artinya, bunda, itu telah menyebutkan itu siapa Allah itu. Segala puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah itu? Ar-Rahman. Allah itu yang Maha Penyayang. Ar-Rahim, Allah itu yang Maha Pengasih. Maliki yaumiddin, Allah yang menguasai hari akhir. Siapa Allah itu? Rabbus samawati wal ard. Allah itu adalah yang mengatur semua yang ada di langit dan bumi. Al-Malik, Al-Quddus. Wah, kalau kita paham juga, makanya kalau di MQ2 ya, itu anak-anak kita diwajibkan menghafal Asmaul Husna agar tahu, anak kita sejak kecil sejak dini saat ini agar tahu itu siapa Allah. Karena Allah mempunyai 99 nama, itulah Allah, semua yang sifat-sifat itu Allah Subhanahu wa taala di situ. Kita pahamkan dulu Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kita, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Pokoknya semua yang bergantung, bahkan kehidupan kita ini bergantung sama Allah. Oh, kalau kita berbicara sama anak-anak kita seperti itu, bunda, semuanya, maka akan sedikit berbeda percakapan kita. Ya, itu dicoba nanti di rumahnya. Nak, tahu nggak Allah itu siapa? Nak, siapa yang memberikan kita makan? Kalau kita senantiasa mengingatkan anak kita seperti itu, maka anak kita akan menjadi anak seperti anaknya Luqman. Terus apa nasihat yang kedua dari Luqman? Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Yang kedua nasihatnya itu untuk berbakti pada orang tua. Nah, ya bunda semuanya, nasihatnya anak kita, ya pertama kali jangan syirik, kedua itu berbaktilah pada orang tua, ya kasihilah orang tuanya semuanya. Jadi bagaimana nanti anak kita itu bisa berbakti pada kita? Yakinlah bunda, ya. Jangan bahasa seperti ini. Kalau kita ingin dicintai anak, maka cintai anak itu di waktu masa kecil. Kita hafalkan doanya. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau di MQ2 itu setiap setelah ngaji itu, atau apalagi yang maghrib ya, sholat berjamaah, kita pasti baca doa itu. Saya pimpin tuh, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku. Rabbil firli, ya Allah ampunilah dosaku ya Allah. Wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan sayangilah mereka. Kama rabbayani, sebagaimana mereka menyayangiku di waktu shaghira, di waktu aku kecil. Pertanyaannya bunda semuanya, pertanyaan untuk kita semua, seberapa sayang kita dengan anak kita di waktu kecil? Kalau setiap hari kita yang ada anak tuanya, pikirannya dimarah terus, dilarang ini, dimarah, dibentak, dimana. Seberapa sayang kita dengan anak kita? Seberapa sayang? Maka pada saat ini kita katakan, sungguhnya kalau seandainya kita mencintai anak kita dengan baik di waktu kecil nanti, dan anak itu akan mendoakan kita sampai dewasa pun, Rabbayani shaghira, Masya Allah. Dan itu akan berbalik kebaikannya bunda. Ketika kita sudah dewasa dan kita sudah berumur semuanya, maka kita pun akan dicintai anak sebagaimana kita mencintai anak di waktu kecil. Masya Allah. Nah, itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Doanya tadi itu, pahami benar. Jadi seberapa sayang kita dengan anak saat ini, maka itu akan berdampak. Mereka akan mencintai kita di waktu kita tidak berdaya, waktu kita tua nanti. Subhanallah. Nah, itu ada lagi nasihat yang ketiga, itu adalah mengetahui keadaan hambanya. Yang keempat itu adalah nasihat tentang mendirikan sholat, ya kan? Ya, lihat surat Luqman. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Itu nasihat yang selanjutnya. Wahai anakku yang tercinta, dirikanlah salat, ya kan? Terus perintahkan yang baik dan laranglah yang munkar.
wasbir ala ma asab, dan juga Luqman mengajarkan pada anaknya untuk sabar. Nah, ini bisa dibaca sendiri benda semuanya ya, karena waktu kita masih banyak yang membahas. Sekarang loncat lagi kita ke surat At-Tahrim, Bunda. Ayah dan Bunda semuanya yang menyaksikan ini. Juz 28 ya. Juz 28 surat At-Tahrim, juz 28. Itu ayat 8, ayat 10, 11, 12. Mungkin yang pegang Quran sekarang ya, ayat 10, 11, 12. Ini pertanyaannya, ada yang pertanyaan seperti ini, Ustaz, apa kunci agar anak itu menjadi soleh? Kuncinya pertama, Bunda semuanya, di dalam Al-Quran Allah gambarkan, dalam surat At-Tahrim ini khususnya, yaitu kuncinya kalau ibunya soleha ibunya, pasti anaknya soleh. Kalau ibunya baik, pasti anaknya baik. Ini Al-Quran, Bu ya, bundanya semuanya mengatakan, bukan saya. Ini kita baca nanti surat At-Tahrim juz 28 ayat 10 sampai 12. Ini kuncinya untuk mendapatkan generasi baik, atau kuncinya untuk anak soleh itu orang tuanya, khususnya ibunya harus menjadi yang soleha. Coba kita baca ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Yang kita baca artinya, Allah gambarkan, Allah telah berikan perumpamaan dua perempuan yang kafir. Ini Bu ya, Bunda ya. Siapa itu dua perempuan itu? Imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Allah gambarkan dalam surat At-Tahrim ini, khususnya ayat ini, dua orang istri Nabi yang mereka itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dua istri yang kafir, yang jelek dan buruk. Siapa itu? Istrinya Nuh dan istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kenapa mereka itu menjadi istri yang kafir, menjadi istri yang buruk? Fakhanatahuma, karena mereka mengkhianati suami-suaminya. Nah, bayangin Bunda semuanya, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut itu sering membuat atau mengejek suaminya di luar rumah. Bahkan mereka berkhianat. Berkhianat di sini ulama menafsirkan bukan berkhianat hubungan asmara, bukan, tapi berkhianat karena mereka telah contohnya seperti Nabi Nuh, istrinya itu berkhianat karena sering menjelek-jelekkan suaminya di luar sana. Jadi kalau ada sering nih Bunda semuanya yang menjelek-jelekan istri tanpa sepengetahuan suami, ini bisa menjadi generasi istrinya Nabi Nuh. Dan Allah gambarkan istri seperti ini, istri yang kafir, yang jelek, yang buruk, ya, yang sering membicarakan keburukan suami di luar, menggunjing. Karena istrinya Nabi Nuh ini menceritakan keburukan, sering sekali menceritakan keburukan suaminya itu ke kaumnya, sering mengatakan nih, bayangin nih Bunda semuanya, istrinya Nabi Nuh ini mengatakan Nabi Nuh itu gila. Dikumpulkannya orang, bahkan kalau ada perkumpulan nih, itu datang tuh istrinya, oh sudahlah, suami gua itu gila dianya, udah gila dia. Kalau ada yang seperti ini, mungkin dengan bahasa yang lain, kita sering menjelek-jelekan suami kita di luar sana, itu sudah masuk gambaran istri Nuh ini. Apa yang terjadi kalau istri yang seperti ini Bunda semuanya? Kuncinya seperti ini, anaknya pun akan mengikutin ibunya. Alhamdulillah. Dan dalam Al-Quran juga, istrinya Nuh ini, istrinya Nabi Nuh ini, dan dia itu berkhianat pada Nabi Nuh, dan dia itu menjadi kafir, anaknya juga ikut istrinya. Jadi
Peran orang tua, peran ibu itu luar biasa. Peran bunda dalam rumah itu luar biasa untuk apa yang dilihat anak itu, khususnya ibu, apalagi sifat dan karakter dan akhlaknya seorang ibu, itu sangat berpengaruh dalam anak, dalam kepribadian anak. Jadi kalau ibu kita sering menggunjing nih, sering berbuat keburukan, anak pun akan mengikuti itu. Jadi bagaimana membentuk karakter anak pada saat ini? Kalau seandainya kita di bulan puasa pada saat ini, sering-seringlah bersama anak dengan mengatakan, mengeluarkan perkataan yang baik di depan anak. Anak akan mengikuti juga. Jadi nggak usah banyak nih laporan, Ustaz, anak saya susah ngaji Ustaz, susah kalau diajak ngaji Ustaz, susah kalau diajak hafalan. Nggak usah diajak, enggak. Anak itu melihat tingkah laku kita. Anak itu melihat kudwah kita. Anak itu melihat apa yang kita lakukan. Kalau yang kita lakukan mengaji, sering nih ngaji terus, oh Masya Allah, anak kita akan merasa, Bunda kok ngaji terus sih? Tanpa kita ribut, tanpa kita teriak-teriak, tanpa kita memaksa, anak dengan sendirinya akan mengambil Quran. Karena kenapa? Kita memberikan contoh terbaik untuk anak kita. Insya Allah. Gak usah susah-susah kita. Seperti Nabi ini, karena buruknya ini. Nah kita baca lagi Bunda ya. Ada contoh baiknya lagi. Seperti juga contoh buruknya nih, Imratul Lut, istrinya Nabi Lut juga mengkhianati Nabi Lut, dan anaknya juga ikut ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tanah. Dibalikan Allah Taala Subhanahu wa taala, karena Nabi Lut itu kan kaumnya bermaksiat yang menyukai sesama jenis. Nauzubillah. Dan saat ini udah merabak juga sesuka sama jenis. Nauzubillah. Kita ajarkan pada anak kita. Bukan suatu yang aib seperti itu, kita ajarkan bahwasanya sesuka sama jenis itu adalah haram. Maka kita ajarkan pada anak kita. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita ini berpasang-pasangan. Kalau ada anak yang sudah dewasa saat ini, mengajarkan cinta, mengajarkan bagaimana dia mengekspresikan cinta, itu penting ayah bunda semuanya, bukan aib. Dan itu pelajaran yang sangat-sangat bermanfaat untuk kehidupan mereka. Nah ternyata istrinya ini, Nabi Lut ini khianat kepada Nabi Nuh, kepada suaminya sendiri, Nabi Lut sendiri. Alhamdulillah. Kalau ada sering, kalau sahabat ini pelajaran bentuk kita semuanya, mungkin istri-istri suami saat ini, bunda semuanya ya. Kalau kita sering mengkhianati suami kita, sering memberikan kabar buruk kepada orang lain tentang suami kita, maka itu termasuk perbuatan yang Allah murkai sekali. Nah ayat 11-nya ternyata Allah bilang, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Maka Allah gambarkan nih, tadi yang buruk-buruknya nih, sekarang Allah gambarkan yang baik-baiknya nih. Seorang istri yang baik akan menghasilkan anak yang terbaik. Siapa itu? Imra'ata fir'aun. Idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Ternyata Allah gambarkan nih Bunda, Masya Allah, Masya Allah sekali ya. Allah gambarkan seorang istri yang soleha, seorang ibu yang soleha, yang baik budi pekertinya, yaitu adalah istrinya Fir'aun. Siapa itu Bunda? Ada yang tahu enggak siapa? Si istrinya Fir'aun. Ya, Asia, betul, Asia. Siapa yang tidak kenal Fir'aun? Sampai detik ini pun kalau ada orang yang berbuat jahat, kamu ini seperti Fir'aun. Sampai detik ini digambarkan orang jahat itu Fir'aun. Apalagi Fir'aunnya sendiri, jahatnya luar biasa. Tapi karena istrinya baik, istrinya soleha, istrinya taat sama suami, apa yang terjadi Bunda semuanya? Walaupun suaminya itu syirik, kafir, dan sangat-sangat zalim sekali pada Allah dan dengan masyarakatnya, tapi karena istrinya baik, ini menghasilkan keturunan yang baik Bunda. Siapa anaknya? Musa alaihissalam. Walaupun bukan anak kandung, tapi karena istrinya itu yang mendidik Nabi Musa dari kecil sampai dia itu dewasa, maka Musa menjadi pribadi yang luar biasa. Kepribadiannya, akhlaknya baik, budi pekertinya bagus, badannya kuat, karena diajarkan oleh istri yang soleha. Walaupun suaminya tidak soleh. Fir'aun itu menyiksa Asia luar biasa. Kalau kita baca sejarahnya tuh, Asia itu diikat badannya Bunda. Diikat badannya, dijemur kalau kita itu kan terjadinya di Mesir nih. Panasnya Arab tuh luar biasa. Dijemur badan dia,
di tengah terik matahari luar biasa, diikat. Tapi pada saat itu ketaatan dia pada suami, dan dia tidak bilang suaminya itu dengan kata-kata kasar. Dia tidak pernah mencela suaminya Asia, tapi dia berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa aja, ya Allah, najini min Fir'aun. Nih katanya doanya seperti apa ini benar? Coba lihat di ayat 11-nya. Wa najjini minal qaumiz zalimin, ya Allah, wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Nih, seorang istri yang baik tuh Bunda kalau ada suaminya jelek, bukan fisik ya Bunda, karakter akhlaknya jelek. Ini contohnya seperti istrinya Nabi, contoh istri seperti istrinya Fir'aun. Dia berdoa, ya Allah. Bukan dia bilang keburukannya, bukan dia datang ke tetangga menceritakan aib suaminya, enggak, tapi dia berdoa dan minta pada Allah. Ya Allah, wa najjini min ya Allah, tolonglah aku ya Allah dari kezalimannya Fir'aun ya Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Dia berserah diri tuh. Jadi kalau istri yang solehah itu, Allah Rasulullah SAW gambarkan Bunda semuanya, seorang wanita yang masuk surga itu pertama dia rajin sholat, rajin puasa, dan taat pada suami. Kalau 3 ini ada pada istri, maka jaminannya surga, kata Rasulullah SAW. Apa? Rajin sholat, rajin puasa, taat pada suami. Masya Allah. Itu 3 kunci. Nah, melahirkan generasi yang terbaik seperti itu. Jadi kalau kita ini anak kita menjadi orang yang terbaik, maka kita itu khususnya seorang bunda itu menjadi ibu yang luar biasa. Ketaatan pada suami, ketaatan pada Allah, sering berpuasa, sering sholat. Oh, Masya Allah, akan melahirkan generasi yang baik juga sepertinya Musa alaihissalam. Dan Allah gambarkan lagi di ayat terakhir nih. Kita bahas tadi. Siapa? Wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Dan Allah gambarkan lagi seorang istri, seorang ibu yang baik. Siapa itu? Maryam yang mempunyai anak. Siapa anaknya? Isa alaihissalam, seorang nabi, seorang utusan yang Allah pilih khusus dari sekian banyak manusia. Luar biasa. Ibunya nih apa nih yang dikerjakan oleh Maryam Bunda semuanya? Apa? Ahsanat farjaha, yang dia benar-benar menjaga kesuciannya. Dia nutup aurat, dia enggak suka kumpul-kumpul yang tidak disukai suami, ya. Dia betul-betul menjaga tuh di dalam mihrabnya itu. Coba baca nanti kisahnya Maryam. Dia sering berpuasa. Dia sering berdoa di sepertiga malamnya. Itu senantiasa kalau seperti itu, jangankan kita mendidik karakter anak kita Bunda. Betul-betul masa depan anak kita, dan dia akan menjadi pemimpin umat kalau seandainya kita bisa menjadi ibu seperti yang Allah gambarkan itu Maryam dan Al-Quran. Masya Allah. Wa Maryam. Bahkan Allah puji Maryam. Ini dia terakhirnya. Wa kanat minal qanitin. Apa? Benar? Wa kanat minal qanitin. Dan sesungguhnya Maryam itu, dia itu berada pada barisan orang-orang yang soleh. Bayang di sini kalau kita belajar bahasa Arab, qanitun itu orang yang suci. Qanitun itu seorang laki-laki yang suci, qanitun. Kalau untuk perempuan, qanitatun. Qanitatun. Kalau mau memberi nama anak nanti qanitah gitu ya. Qanitah itu orang yang suci, anak yang suci, qanitah. Nah, tapi di sini Allah gambarkan minal qanitin. Ya. Bukan minal qanitat gitu. Karena kenapa? Maryam Allah gambarkan itu dia kesuciannya, kebaikannya, ya, itu sama seperti nabi-nabi. Karena nabi tidak ada perempuan, ya. Jadi tidak ada nabi yang perempuan, tidak ada. Karena pemimpin itu bukan perempuan. Tapi kalau ini ulama menafsirkan, kalau ada nabi perempuan yang dikatakan nabi perempuan, itu adalah Maryam. Karena saking sucinya Maryam. Maka Rasulullah SAW mengambilkan dalam hadisnya itu ya, pemuka surga itu Khadijah, ya, salah satunya Khadijah, yang kedua itu adalah Maryam binti Imran dan Asia, ya kan? Itu 3 perempuan pemuka surga, Masya Allah. Jadi kalau kita tuh ingin melahirkan generasi terbaik ayah dan bunda semuanya, itu jadilah seperti Asia istrinya Fir'aun, dan jadilah seperti Maryam.
insya Allah itu akan melahirkan generasi-generasi kita. Nah, mungkin terakhir Bunda ya, karena waktu juga. Kita sudah punya nih generasi ini setelah Allah titipkan amanah untuk kita semuanya. Itu berupa anak, berupa cucu, berupa masya Allah sekali gitu ya, yang kita banggakan. Ternyata suatu ketika anak kita terkadang tidak mau mendengarkan omongan kita. Maka pertama kali Bunda semuanya yang harus kita pahami, ayah dan bunda semua yang ada di rumah, ya tidak cukup. Ini bisa dicatat ayah bunda semuanya. Tidak cukup ayah bunda semuanya. Anak-anak itu menuruti perintah kita dengan kemampuan komunikasi kita. Tidak cukup. Ada yang bagus sekali nasihatnya yang didengari. Tidak cukup. Kalau kita berlandaskan dengan hanya kemampuan retorik kita berbicara atau komunikasi kita, nanti komunikasinya seperti ini, nasihatnya seperti itu, tidak cukup benar semuanya. Karena yang dibutuhkan anak adalah lisan orang tua yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menyampaikan nasihat kita, yang menggerakkan lidah kita pada saat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menyampaikan nasihat kita kepada hatinya anak kita agar dia mau menurutin perintah kita semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berlandaskan, kalau kita hanya berpatokan dengan retorik kita atau dengan komunikasi kita agar anak itu mau menurutin perintah kita, itu salah sekali ya bunda semuanya. Jadi tidak cukup dengan retorik kita, tidak cukup dengan retorika komunikasi kita. Yang membuat itu sempurna apa ya dan bunda semuanya, itu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungan orang tuanya baik dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau dua-duanya ayahnya, ibunya atau papanya atau mamanya itu baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka anaknya pun akan mengikuti kedua orang tuanya. Dan senantiasa orang tuanya pun ketika menasehati, maka Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan nasihatnya kepada anaknya. Karena tidak ada yang kita lakukan, tidak ada yang bergerak dari tubuh kita kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan semuanya. Masya Allah ya teman-teman semuanya. Jadi kalau ada anak yang dirasa susah sekali dinasihati, pertama kali yang kita harus lakukan apa ya teman-teman semuanya? Apa? Ya, yaitu beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah ya Allah, minta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat ya Allah. Bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kita meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa ya Allah anak seperti ini ya Allah? Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu akan memudahkan kita semua. Baik ayah dan bunda, mungkin itu ya karena waktu tersisa sangat sedikit sekali. Kalau ada pertanyaan silakan nanti bisa kita jawab di lain kesempatan. Lebih dan kurang mohon maaf, pada Allah mohon ampun.